Saksi bisu kejamnya penjajahan Jepang. Gunung Madu merupakan salah satu gunung tertinggi yang ada di wilayah Boyolali setelah Gunung Merapi, Selo, Merbabu, Ampel, dan Gunung Tugel, Simo. Gunung Madu berada di Desa Tanjung, Klego, Boyolali. Ketinggian gunung mencapai 95,6 mdpl dan memiliki luas sekitar 500 meter persegi. Lokasi Gunung Madu berada di perbatasan Kecamatan Andong dan Sambi. Di tebing Gunung Madu terdapat 12 gua. Sebagian besar pintu utama gua tersebut berada di pinggir Jalan Raya Simo Klego. Gua itu dibangun pada zaman penjajahan Jepang dan dijadikan tempat persembunyian warga setempat untuk perang gerilya melawan Jepang pada tahun 1943. Goa tersebut konon dijadikan tempat untuk persembunyian rakyat Indonesia dan para pejuang untuk mengelabui para tentara Jepang yang melintas di kawasan tersebut. Begitu Jepang memasuki kawasan Klego, tentara Jepang mengerahkan rakyat untuk membuka lahan untuk ditanami tebu. Kerja paksa tersebut sangat sulit dihindari karena Jepang juga mendirikan barak militer di dekat perkebunan. Ulah keji itu akhirnya menimbulkan fobia akut terhadap diri masyarakat. Sebab banyak rumah yang dihancurkan demi kepentingan penjajah. Memasuki tahun 1943, para pejuang bersama rakyat akhirnya memutar akal agar perlawanan tetap berlanjut. Namun, warga juga merasa aman. Beberapa tokoh masyarakat yang melakukan analisa dan evaluasi, akhirnya memilih Bukit Gunung Madu sebagai tempat persembunyian yang aman. Kebetulan, saat itu belum menjadi jalan raya, masih berupa jalanan tanah serta di samping kirinya jurang yang dalam. Para pekerja pribumi secara sembunyi-sembunyi, bahkan lebih sering dilakukan malam hari, rakyat berduet dengan para pejuang membuat lubang besar di lereng bukit. Menggunakan peralatan seadanya, sedikitnya ada 12 titik yang digali. Untuk ukuran saat itu, apa yang dilakukan mereka merupakan pekerjaan yang luar biasa. Pasalnya, semua dikerjakan sembari bergerilya. Kalau kepergok militer Jepang, alamat nyawa akan melayang. Setelah bekerja keras selama berbulan-bulan, akhirnya berhasil dibuat gua yang rata-rata berukuran lebar 4 meter dan tinggi mencapai 3 meter. Kendati tanpa ventilasi apapun, namun, karena kondisi ketakutan yang sangat mencekam, maka saban hari ada 5 gua yang dimanfaatkan untuk bersembunyi. Satu gua, minimal dijejali 50 orang. Untuk mengelabui Jepang, mulut gua sengaja ditutupi dedaunan. Posisinya pembangunan goa yang berada di sebelah jurang, rupanya sangat menguntungkan rakyat dan pejuang. Meski kondisinya teramat sangat memprihatinkan,
tanpa bekal makanan yang cukup plus penerangan. Namun mereka merasa aman. Terbukti, hingga Jepang meninggalkan negara ini, belum pernah ada warga yang tertangkap ketika memasuki gua. Begitupun dengan para pejuang, dalam menyusun siasat perang, mereka memilih menggelar rapat di dalam gua. Setelah perencanaannya matang, barulah mereka keluar untuk melanjutkan gerilya. Tetapi ada juga sebagian penjuang yang tertangkap oleh tentara Jepang, dan mereka yang tertangkap dihukum oleh tentara Jepang dengan hukuman mati. Oleh karena itu banyak tentara pribumi yang meninggal sebelum melanjutkan perang gerilya. Dan banyak laporan masyarakat yang pernah melihat sesosok tentara pribumi yang melintas atau sekedar berdiri di kawasan tersebut. Maka dari itu masyarakat sekitar mengatakan kawasan tersebut terkenal angker. Karena keangkerannya banyak sekali orang-orang yang mencari pesugihan di sekitar goa tersebut. Dan masyarakat sekitar, jika melintas di kawasan tersebut di malam hari harus berhati-hati. Karena bukan hanya karena keangkerannya tetapi juga karena kawasan tersebut seringkali terdapat begal dan kasus pemerkosaan di sekitar goa. Dan banyak sekali tragedi kecelakaan di kawasan tersebut dikarenakan jalan yang curam. Dan banyak sekali tikungan tajam ditambah lagi minimnya rambu-rambu lalu lintas dan penerangan di malam hari. Begitulah sejarah yang ada di Goa Gunung Madu di Kecamatan Klego, Boyolali. Mengenai cerita-cerita misteri yang ada, anggap aja itu hanya fiktif belaka. Karena sebagai masyarakat yang baik kita harus menjaga peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat penting di Indonesia. Dan perjuangan nenek moyang dahulu adalah perjuangan yang tanpa batas. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.